Pada video bagian 2 ini, pada kuliah tentang kesadaan dan pelunakan air, maka akan dibahas tentang bagaimana menghitung kebutuhan kapur dan soda untuk proses pelunakan air sadah. Selain itu juga mungkin ada tambahan untuk penghitungan jumlah lumpur, karena mengingat di kuliah semester 7 akan ada kuliah pengelolaan lumpur. Perhitungan kali ini akan menggunakan mol ekivalen, karena mol ekivalen perhitungannya akan lebih mudah untuk mengkonversi menjadi kebutuhan kapur yang berbeda-beda karena jenis kapur sangat banyak. Yang perlu dipahami adalah kebutuhan untuk masing-masing bahan kimianya dari suatu senyawa ataupun ion kesadaan. Di sini akan saya berikan ion, kemudian di sini kapur, kemudian di sini soda. Dan nantinya di sini adalah lumpur. Lumpur tentu saja ini lumpur Ca, CO3, dan di sebelahnya adalah lumpur dari Mg hidroksida. Di sini untuk CO2, dengan adanya CO2 di air, maka di sini harus ditambahkan kapur, karena jika nantinya kita tambahkan kapur untuk proses pelunakan, maka kapur akan bereaksi dengan CO2 membentuk kalsium karbonat. Oleh karena itu, kita harus menambahkan kapur terlebih dahulu sebelum kita menghitung untuk pelunakan air, baik Ca ataupun Mg. Jadi di sini adalah satu senyawa CO2 akan membutuhkan satu kapur. Untuk yang berikutnya adalah pelunakan air kalsium untuk kesadaan sementara atau karbonat Adnes kalsium. Di sini ada satu ion kalsium akan membutuhkan satu kapur. Jadi di sini saya tulis 1 Ca kesadaan sementara akan membutuhkan satu kapur. Jadi ini Ca karbonat Adnes dan ini CO2. Sedangkan untuk magnesium kesadaan sementara, di sini ada satu ion magnesium. Jika kita tambahkan kapur, maka akan terbentuk senyawa magnesium karbonat. Dan ini juga termasuk masih senyawa kesadaan. Dengan kapur yang ditambahkan sudah terbentuk kalsium bikarbonat, kalsium karbonat. Jadi oleh karena itu, reaksi karbonasi akan berlangsung 2 tahap. Dari hasil reaksi penambahan kapur yang pertama, akan menghasilkan magnesium karbonat yang akan memerlukan satu kapur yang kedua. Jadi bisa dikatakan satu ion magnesium kesadaan sementara akan membutuhkan 2 kapur. Sedangkan untuk kesadaan tetap, di sini adalah kita gunakan yang pertama adalah kalsium, non-karbonat Adnes atau kesadaan tetap. Di sini ada 1 kalsium non-karbonat Adnes akan membutuhkan 1 soda. Ini 0 ya. Sedangkan ini senyawa yang lain ya, jadi ini hasilnya 1 CaSO4 dan 1 CaCl2. Sedangkan untuk
magnesium kesadaran tetap akan memerlukan yang pertama, magnesium kita tambahkan kapur dan akan terbentuk ion 12 kalsium. Karena adanya pelepasan ion kalsium dari kapur, maka ini akan menjadi kesadaran tetap baru. Oleh karenanya, kalsium ini harus dihilangkan dengan penambahan soda sebanyak 1. Jadi berdasarkan perhitungan ini, maka rangkuman dari proses pelunakan air adalah jika ada 1 CO2, maka diperlukan 1 kapur. Jika ada 1 kalsium kesadaran sementara, akan diperlukan 1 kapur. Jika ada 1 ion kesadaran magnesium kesadaran sementara, akan memerlukan 2 kapur. Sedangkan untuk kesadaran tetap kalsium akan memerlukan 1 ion kalsium, 1 soda. Sedangkan untuk kesadaran magnesium kesadaran tetap akan memerlukan 1 kapur, 1 soda. Sehingga kita dapat memiliki rumusan, teman-teman tidak perlu menghafalkan rumus kimianya, tapi yang perlu diingat adalah 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Jadi tidak perlu terlalu sulit untuk menghafalkannya. Sedangkan untuk yang kapur yang terbentuk, karena di reaksi CO2, kita menggunakan 1 Ca, 1 kapur, ya, ada 1 kapur di situ, maka akan terbentuk endapan CaCO3 1. Sedangkan untuk kesadaran kalsium, di sini ada 2 ion kalsium, maka akan terbentuk lumpur 2 CaCO3. Sedangkan di kesadaran magnesium, ya, di sini kita menggunakan 2 kapur. Ya. Dan di sini ada 1 magnesium, maka akan terbentuk senyawa lumpur 2 CaCO3 dan 1 MgOH2 kali. Sedangkan untuk kesadaran kalsium, kesadaran tetap, karena kita menggunakan soda, maka ion kalsium akan membentuk 1 CaCO3. Sedangkan untuk kesadaran tetap magnesium, kita menggunakan kapur, kita menggunakan soda, maka akan terbentuk 1 CaCO3 dan 1 magnesium. Selama teman-teman memahami ini, dan memahami apa yang dihilangkan, maka itu akan bisa dengan mudah teman-teman memikirkan berapa lumpur yang akan terbentuk. Dengan demikian kita memiliki koefisien-koefisien yang akan digunakan untuk perhitungan kesadaran menggunakan mol ekivalen. Untuk materi berikutnya akan kita diskusikan bagaimana menjawab contoh soal ini. Dari teori yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, ya. Yang pertama tentu saja kita harus membuat bar graf kesadaran, ya. Untuk membuat bar graf kesadaran, maka kita harus menghitung dulu ion-ion yang ada di kesadaran di soal ini, ya. Kita
susun dulu ini anionnya. Dan ini kation. Di sini kita susun dulu dan seterusnya ya. Jadi memang videonya saya singkat. Setelah soal dilengkapi, maka ini contoh perhitungannya. Jadi untuk kalsium di sini ada 80 mg per liter, magnesium 20 mg per liter, natrium 16, CO2 5 mg per liter. Sedangkan mol ekivalen adalah, teman-teman ingat di kuliah sebelumnya adalah, ini adalah berat atom dibagi dengan valensi ya. Jadi kalau kalsium misalkan ini 40, valensinya 2, maka nilainya 20. Sehingga untuk miligram per mol ekivalen dari Ca akan didapatkan sebanyak 4,0. Sedangkan magnesium, contoh dari magnesium adalah ini 24,3 dibagi 2. Maka kurang lebih 12,15. Hasil pembaginya didapatkan adalah sebagai berikut. Dari perhitungan yang sudah dilengkapi, di sini bisa teman-teman lihat bahwa magnesium akan menghasilkan miligram per mol ekivalen sebanyak 1,65, sehingga kesadaran total adalah 5,65 miligram per mol ekivalen. Sedangkan bikarbonat ini 255, ini 61 per 1 untuk mol ekivalennya, maka menghasilkan miligram per liter mol ekivalen 4,18 dan seterusnya. Di sini perhitungannya adalah miligram per mol ekivalen. Setelah itu kita buat bar graf kesadaan, termasuk bar graf untuk proses pelunakan air dari nilai-nilai yang sudah kita buat. Yang pertama tentu saja adalah membuat bar graf untuk senyawa anionnya. Di sini adalah Ca. Sedangkan di sini adalah Mg. Jika teman-teman memiliki ion kesadaan yang lain, maka bisa diteruskan di sampingnya. Di sini kita beri angka 0. Nilai Ca adalah 4,0. Dan nilai Mg adalah 1,65. Maka totalnya adalah 5,65. Ada ion lain, tapi ini bukan ion kesadaan ya. Adalah natrium. Di situ nilainya natrium adalah 0,7 sehingga didapatkan 6,35. Ini satuannya dalam mol ekivalen. Kemudian untuk kationnya kita juga harus tambahkan ya. Ini adalah bikarbonat. Kemudian ada sulfat. Nilai pertambahan sulfat adalah sekitar 5,43.
penambahan dari ini dan ini ya, diakumulasikan. Kemudian sisanya adalah Cl. Nilai totalnya adalah untuk kation adalah sekitar 6,47. Kemudian di sini adalah CO2. Tujuan CO2 adalah kita masukkan ke bar graph juga karena adanya proses pelunakan air. Nilainya berapa? Nilainya adalah 0,25. Setelah itu, kita tentukan bar graph dari kesadaran. Teman-teman tahu bahwa kesadaran sementara itu adalah karbonat. Teman-teman buat di sini. Ini karbonat hardness. Nilai yang kita gunakan adalah ini. Kemudian selanjutnya adalah untuk non-carbonate hardness. Tentu saja patokan nilainya dari ion kesadaran yang terakhir. Jadi kalau ini nilainya adalah 4,18, kalau ini nilainya adalah segini, 5,65. Kemudian tentu saja ini adalah kesadaran total. Baik, di sini bar graph dari kesadaran sudah selesai. Baik, untuk perhitungan kita hitung dulu kesadaran. Ingat satuan kesadaran adalah CaCO3. Yang pertama adalah total kesadaran ya setelah hardness. Nilainya adalah senilai dengan ion 12. Jadi 5,65. Kemudian berat molekul dari CaCO3 adalah 100. Karena CaCO3 memiliki valensi 2, maka dibagi 2. Dan didapatkan nilai sebesar 282,3. Kemudian yang kita hitung berikutnya adalah kesadaran sementara. Nilai kesadaran sementara didapatkan dari ion bikarbonat karena dia berikatan dengan N12, maka nilainya adalah 4,18. Dan didapatkan nilainya sebesar 209. Dari perhitungan ini bisa kita dapatkan kesadaran sementara, yaitu sebesar 73,3. Ini satuannya tentu saja sudah dalam miligram CaCO3 per liter. Juga sama, ini juga sama. Jadi ini adalah perhitungan untuk kesadaran ya. Kita lanjutkan untuk perhitungan kebutuhan kapur. Untuk menghitung kebutuhan bahan kimia kapur dan soda yang perlu kita ingat adalah rasio-rasio yang sudah kita pelajari di beberapa menit sebelumnya. Yang perlu diingat adalah CO2, rasionya berapa? 1:1. Kemudian kesadaran sementara kalsium, berapa nilainya? 1:1. Sedangkan untuk magnesium, 1:2. Kesadaran tetap kalsium, 1:0:1. Satunya soda. Sedangkan untuk kesadaran tetap magnesium adalah 1:1:1. Itu yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah kebutuhan kapur. Yang perlu kita ingat adalah rasionya ya, rasionya. Kebutuhan kapur untuk yang pertama adalah untuk CO2. Rasionya adalah
1. Ya, rasionya 1. Nilainya adalah mol ekivalennya adalah 0,25. Kemudian yang berikutnya adalah kesadaran sementara. Kalsium. Rasionya dulu yang diingat. Berapa? 1. Nilainya berapa kesadaran? Karena semua kalsium adalah kesadaran sementara, maka nilainya semuanya masuk ke kesadaran sementara kalsium. Sedangkan di sini ada kesadaran sementara magnesium, nilainya kecil ya, di sini posisinya. Berapa rasionya? 1, 2. Jadi ini 2 untuk 1 magnesium. Nilainya tentu saja adalah 0,18. Diambil dari titik ini dan titik ini ya. Kemudian magnesium kesadaran tetap, kita tetap memerlukan kapur. Ingat ya, rasionya magnesium kesadaran tetap, rasionya adalah 1 magnesium kesadaran tetap, 1 kapur, dan 1 soda. Maka dia akan perlu 1 kapur. Nilainya berapa? Tentu saja nilainya diambil dari 5,65 dikurangi 4,18. Kemudian dari perhitungan, karena kita CaOH 2 kali, yang perlu diingat ini juga valensinya 2, maka bilangan-bilangan ini perlu dikalikan dengan berat molekul dari kapur adalah 74 dan valensinya 2. Maka didapatkan nilai akhirnya untuk kebutuhan kapur adalah 169,75. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah untuk menjamin semua kesadaran akan terpresipitasi, akan bisa disisihkan, maka kita harus menambahkan yang kita sebut kelebihan kapur atau excess lime. Nilainya bisa bervariasi, tergantung masing-masing buku, tapi beberapa literatur menyampaikan senilai 20 mg kapur. Maka nilai kebutuhan kapur total adalah senilai miligram OH 2 kali per liter. Demikian. Sedangkan untuk perhitungan soda, tentu saja nilainya akan sama dengan rasio magnesium non-karbonat. Ya. 1, 1, 1. 1 magnesium, 1 kapur, 1 soda. Kemudian dikalikan dengan berat molekul dari soda, valensinya juga 2, maka didapatkan untuk kebutuhan dari soda adalah 77,69 mg soda. Baik, dari sini semua sudah bisa diselesaikan. Tentu saja teman-teman harus memperhatikan adanya kadar ya, seperti perhitungan-perhitungan sebelumnya.
Jadi masih perlu dikonversikan. Kalau kebutuhan kapur berarti harus dikalikan dengan 100/70 karena kapur yang digunakan tidak murni. Sedangkan soda perlu dikalikan dengan 100/50 atau 2 kali dari kebutuhan soda yang sudah kita hitung. Untuk menghitung dalam satuan massa, tentu saja teman-teman harus dikalikan dengan debit pengolahan sehingga bisa didapatkan kebutuhan kapur dan kebutuhan soda dalam satuan waktu, bisa per detik, bisa per jam, bisa per hari. Baik, dengan demikian untuk perhitungan pelunakan air, kesadaran dari kesadaran, bisa diakhiri. Nanti untuk video berikutnya jika diperlukan, maka akan ada video terkait dengan penghitungan lumpur. Tapi teman-teman silakan coba terlebih dahulu perhitungan-perhitungan untuk kebutuhan lumpur, termasuk menyelesaikan perhitungan dengan kapur dengan kesadaran 70% dan soda dengan kadar 50%. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan semoga tetap sehat.